Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami terus merindukan kebenaran firman-Mu, karena kami tahu kami akan memperoleh kekuatan baru untuk menjalani kehidupan ini ketika kami terus hidup berpaut dengan firman Tuhan. Dan hanya dengan firman-Mu kami akan terus dipimpin, diarahkan untuk hidup memuliakan Tuhan. Dan kami boleh mengerti maksud-Mu, karena itu berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca Alkitab dari kitab Daniel. Daniel pasal 3 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-30. Demikian firman Tuhan di bawah judul perapian yang menyala-nyala. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar ya Raja," katanya. "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang itu tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun, ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal
dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Demikianlah firman Tuhan. Kitab Daniel 3 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Saudara-saudara, ada pepatah mengatakan, kecil jadi teman, besar jadi lawan. Itulah api. Meski demikian, ada kalanya nyala api yang kecil pun jadi sangat menyakitkan. Karena kurang berhati-hati, sepercik api kecil saja bisa menyengat kulit kita untuk membuatnya terbakar. Bagi sebagian orang, rupanya api bisa menjadi pengalaman yang sangat menakutkan. Raja Nebukadnezar membuat panas api itu menjadi 7 kali lipat untuk mengancam Sadrak, Mesak, dan Abednego. Raja Nebukadnezar berpikir kalau ancamannya akan membuat ketiga orang itu tunduk untuk menyembah patung yang dibuatnya. Nyatanya, ketiga orang itu tetap pada pendiriannya. Mereka memilih untuk hanya menyembah Allah dan menghadapi api itu daripada menjual imannya. Pilihan itu tampaknya tidak menghadirkan pertolongan Allah. Mereka tetap masuk dalam api, tetapi mereka tidak terbakar sedikit pun. Dan itu membuat raja sangat terkejut sekaligus ketakutan, karena ia melihat sosok lain dalam api yang disebutnya anak dewa. Di tengah ganasnya api, Sadrak, Mesak, dan Abednego mengalami kehadiran Allah yang menyatakan pembelaannya dan perlindungannya. Saudara-saudara, sejatinya kita pun saat ini hidup di tengah-tengah ancaman api dunia yang terus berusaha untuk menghanguskan iman kita. Api yang kita hadapi mungkin bukanlah api yang mengancam nyawa kita, tapi api itu berupa ancaman-ancaman sosial, berupa tekanan-tekanan akan iman kita. Jika kita tidak mengikuti apa yang dunia tawarkan. Karena itu saudara, jika situasi ini terjadi, apakah kita akan tetap memiliki keteguhan iman seperti yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego? Mampukah kita berkata seperti yang dikatakan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego? Mereka mengatakan bahwa tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Mereka tetap memiliki keteguhan iman di tengah situasi yang mengancam kehidupan mereka. Dan mereka pun harus rela menderita. Bahkan mereka harus rela untuk dianiaya, bahkan dibunuh. Hidup memegang teguh iman mungkin akan membawa kita pada situasi-situasi yang sulit. Namun ingatlah, di sanalah kita akan mengalami kehadiran Tuhan yang akan menguatkan iman kita. Karena di tengah ganasnya api derita pun Tuhan menyatakan kehadirannya
bagi setiap orang yang berpegang teguh kepadanya. Saudara, ingatlah, Tuhan Yesus telah setia menanggung penderitaan di atas kayu salib demi untuk menggantikan saya dan saudara, supaya kita semua manusia berdosa mengalami pembenaran, mengalami penebusan dari kematian kekal. Maka marilah seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego yang telah mengalami kehidupan di dalam Tuhan, maka kita pun harus memegang teguh iman kita. Dan percayalah, di tengah ganasnya api derita, kita tahu Tuhan akan selalu hadir bagi setiap orang yang berpegang teguh kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, ada begitu banyak situasi keadaan yang mungkin menekan kami, yang akan membawa kami pada situasi-situasi yang mungkin tidak kami inginkan oleh karena iman dan percaya kami kepadamu. Namun kami terus berdoa, jadikan kami hamba-hamba yang tetap setia, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, untuk tetap mempercayai, untuk tetap berpaut kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Dan kami percaya tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa itu akan menyatakan kuasanya ketika kami terus percaya dan terus berpaut hanya kepadamu. Berkati kami semua, berkati semua umat Tuhan. Kuatkan, teguhkan iman dan percaya kami dalam situasi apapun, supaya kami tidak akan pernah meninggalkan iman kami. Hiburkan kami, berikan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal, supaya kami terus merasakan kehadiran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.